Ya, selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya pada pagi hari ini kita kembali lagi berkumpul ya. Selalu dan selalu hanya ingin memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita, teman-teman ya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih ada di dalam tubuh daging jiwa kami ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami dari malam tadi sampai kami bangun pada pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami ingin duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati acara ini Tuhan dari permulaan, pertengahan sampai dengan akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Halo, shalom. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi pada hari ini. Bagaimana keadaan saudara? Biarlah sukacita dan damai daripada Tuhan senantiasa memenuhi kita di sepanjang hari ini. Nah saudara, kita memulai hari ini dengan firman Tuhan ya. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu iya dan amin. Oleh sebab itu kami sungguh membutuhkan Engkau, firman-Mu berbicaralah kepada kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam kebenaran akan firman-Mu. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema berakar di dalam Kristus, ya. Berakar di dalam Kristus. Nah saudara, kalau kita berbicara mengenai akar, ya, akar itu sangat penting dari sebuah pohon, ya. Kalau akarnya itu tidak mendalam di dalam tanah, maka ketika ada badai, ketika topan, maka pohon itu akan segera tumbang dan bahkan tercabut ya saudara. Saya pernah melihat waktu saya masih tinggal di daerah Kalimantan ya, kalau ada hujan-hujan lebat gitu ya, ada angin yang kencang, ada pohon-pohon yang tercabut sampai ke akarnya. Ternyata akarnya itu pendek sekali ya. Pohonnya besar tetapi akarnya pendek, tidak sampai ke dalam-dalam tanah, sehingga ketika ada badai gampang tercabut, gampang roboh ya. Nah demikian jugalah dalam kehidupan kita orang Kristen. Kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi banyak badai pencobaan, kita akan mudah goyang, bahkan bukan hanya goyang tetapi bisa tumbang dan tercabut dari tanah itu. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kolose. Mari kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua, kita baca ayat yang ke-6 dan ke-7 sampai ayat yang ke-10 ya, ayat ke-10, demikian bunyinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah diam segala jasmania, seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini ada hal yang sangat luar biasa sekali sebagai orang Kristen yang baru, yang telah menerima Yesus, apakah baru atau yang sudah lama mengenal dan tinggal dalam Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini berbicara kepada orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yaitu kepada mereka yang telah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, nasihat daripada Paulus itu yang pertama, kita lihat hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita tetap di dalam Dia. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, di sini dipakai ayat ke-6. So then, just as you receive Christ, Jesus as Lord, continue to live in Him. Continue, ya, continue. Jadi,
Tetapi di dalam bahasa Inggris yang lain, terjemahan yang lain juga dipakai walk in him, ya. Apakah live in him atau walk in him itu sama, ada kesamaan ya. Jadi setelah kita menerima Yesus Tuhan, kita nggak langsung begitu saja ya, tetapi betul-betul supaya kita berakar, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita mengalami Tuhan, supaya karakter kita diubah dari waktu ke waktu, kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Tetap continue live in him, betul-betul hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, kita baca di dalam ayat yang ke-28. Ya, demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Allah. Jadi mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Dia? Kenapa kita harus tetap tinggal hidup di dalam Dia, berjalan di dalam Dia? Kita tahu bahwa karena hidup yang kita miliki sekarang ini adalah hidup yang kita terima di dalam Yesus. Saudara, kita sudah mati, tetapi sekarang kita sudah mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sebab itulah Dia mau supaya kita terus-menerus hidup dalam kehidupan yang baru itu. Menjalani kehidupan yang baru yang kita terima dalam Tuhan Yesus bersama Dia. Supaya kita terus dipimpin dari waktu ke waktu oleh Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-28, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, kita hidup. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita hidup. Kemudian kita bergerak. Kita ada. Ya, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi eksistensi dari kehidupan kekristenan itu adalah karena ada hidup Yesus dalam hidup kita. Nah, saudara, hidup yang bagaimana? Hidup rohani, manusia roh kita yang harus dihidupkan. Manusia mempunyai dua kehidupan, yaitu kehidupan jasmani dan juga kehidupan rohani. Kehidupan jasmani itu ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Daging kita ini dibentuk ya. Tetapi kemudian manusia roh kita dihembusi oleh nafas hidup Allah. Itu artinya ada kehidupan Allah dalam kehidupan kita. Setelah manusia jadi dalam dosa, hidup Allah hilang dari kita. Kita terputus dari kehidupan Allah, kita terputus dari roh Allah. Tetapi setelah kita di dalam Dia, kamu telah menerima Yesus. Itu berarti kita menerima hidup itu kembali. Kita menerima Roh Kudus itu kembali. Sebab itulah kita mendapatkan kehidupan yang baru. Dan hanya di dalam Dialah kehidupan ini kita mulai dari kehidupan yang baru. Itu artinya menghidupi manusia roh kita. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada iblis, kamu bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Jadi kita ini orang-orang yang sudah percaya diselamatkan, kita ini adalah manusia-manusia roh. Ada kehidupan rohani, manusia rohani. Dan inilah yang harus kita hidupi dari waktu ke waktu. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 juga dikatakan, supaya manusia batiniah kita, jadi manusia roh itu adalah manusia batiniah kita, yang diperbaharui dari hari ke hari. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain supaya kehidupan rohani kita ini terus bergerak, terus bertumbuh, ya. Tidak ada lain, hanya tinggal tetap di dalam Dia, ya. Dan kemudian kita lihat lagi kembali kepada Kolose, kita harus di sini hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi tetap di dalam Dia. Dulu papa saya ini suka iseng, papa almarhum ya. Dia dulu berlayar dan setelah pensiun sudah nggak berlayar lagi. Dia suka nanam pohon-pohon ya. Dan dia menanam pohon di sini, tapi kemudian dia, di posisinya nggak bagus di sini. Kemudian dia, karena pohon itu masih kecil, dia cabut lagi, dia tanam lagi di tempat lain. Kemudian dia, nggak bagus di sini, kemudian dia tanam lagi di tempat lain. Karena iseng gitu ya, karena nggak ada yang dikerjakan. Jadi mama saya bilang, Pak, kapan dia mau berakar, kapan dia mau bertumbuh, kalau pindah sana, pindah sini ya. Nah saudara, dan kehidupan kita juga demikian ya. Jadi kita tetap terus tinggal di dalam Tuhan supaya kita bisa bertumbuh ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kemudian kita lihat bukan hanya kita tetap tinggal dalam Dia, walk in Him,
tetapi hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi ketika kita tinggal tetap di dalam Dia sama seperti pohon ya, dia tetap tinggal di satu tempat, maka dia akan berakar. Dia akan akar-akarnya akan bertumbuh sampai kedalaman air ya. Dan akar-akar inilah yang kemudian menjangkau mata air, sehingga itu mata air makanan itu ya kemudian mulai dialirkan kepada ranting-rantingnya. Sehingga ranting-ranting itu menjadi dahan dan itu menjadi kuat dan akhirnya saudara menghasilkan buah. Sama seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Beberapa hari yang lalu Pak Abdullah sudah menerangkannya ya, di mana ranting-ranting itu diberi makan ya, diberi makan oleh sumber makanan yang dari atas dan kemudian ke batang dan dialirkan. Jadi saudara, itulah sebabnya supaya sebagai ranting, sebagai dahan itu harus tetap tinggal dalam pokok itu yang adalah Tuhan. Sehingga kita akan terus akan mendapatkan kehidupan. Dan kemudian akar itu juga adalah memberi kekuatan. Semakin dalam akarnya ke tanah, semakin kokoh sebuah pohon. Nah demikian juga kita harus berakar dalam firman Tuhan. Kita harus berakar, bertumbuh, berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika ada badai bergoncang, ada badai menghembus, menghempa kita akan tetap berdiri kokoh. Nah saudara tahu enggak bahwa pohon korma, nah pohon korma itu saudara, dia hidup di padang gurun, ya padang pasir yang panas dan yang tandus. Nah saudara, bagaimana pohon ini bisa hidup saudara di tengah-tengah tandus yang gersang, yang tidak ada hujan, jarang sekali ya saudara, panas terik. Ya biasanya pohon-pohon ini akan mudah mati. Akan tetapi bagaimana pohon korma itu bisa bertahan di tengah-tengah badai, ya di tengah-tengah teriknya matahari, ya gersang ini. Karena apa? Karena dia punya akar jauh ke dalam. Bisa sampai bermeter-meter, puluhan meter ya. Dan saudara sampai ke bawah sekali. Dan caranya juga saudara, pada waktu ditanam itu dia punya benih daripada korma itu ditaruh dan kemudian ditimpa batu. Dan kemudian pada waktu itu akarnya mulai tumbuh ke dalam dan akhirnya batu ini terlepas. Dan kemudian dia terus masuk sampai ke dalaman, sampai ke mata air. Sehingga saudara dia akan berbuah. Oleh sebab itulah firman Tuhan juga dikatakan bahwa orang yang merenungkan Taurat siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di mana akar-akarnya kena kepada air, mata air yang adalah sumber kehidupan itu Tuhan sendiri. Sehingga itu akan memberi kesegaran, memberi kehidupan dan berbuah tepat pada waktunya. Dan buahnya itu juga tidak gampang gugur, tidak gampang jatuh, tetapi buah yang tetap. Sehingga apa saudara, buah korma yang nun jauh di sana tempatnya di padang gurun di timur tengah sana, tetapi orang Indonesia bisa makan dengan bebas. Kita bisa beli di mana aja dan korma itu manis dan juga memberi tenaga, memberi kesehatan. Jadi kalau kita betul-betul berakar, kita dibangun, berakar dalam Dia, tinggal dalam Dia, berakar dalam Dia, kita akan berbuah lebat saudara. Kita akan berbuah lebat sehingga buah yang kita hasilkan itu dapat dinikmati oleh banyak orang ya. Sehingga buah yang dihasilkan Roh Kudus dalam hidup kita dapat memberkati banyak orang yang ada di sekitar kita. Nah saudara, kita melihat lagi, kita bukan hanya berakar tapi dibangun di atas Dia. Jadi dibangun, jadi benar-benar dasar. Jadi dibangun di atas Dia itu betul-betul Yesus itu menjadi dasar. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi bagaimana ada dua bangunan, satu dibangun di atas pasir, satu dibangun di atas batu yang kokoh. Apa yang terjadi ketika ada badai, rumah yang dibangun di atas pasir ini akhirnya hanyut dan tidak ada bekasnya. Tetapi yang didirikan di atas kokoh batu dasar yang kokoh ini tetap berdiri teguh. Kemungkinan saudara dasarnya kita nggak kelihatan. Mungkin gedungnya kelihatan sama-sama megah. Mungkin kelihatannya malah yang dibangun di atas pasir, mungkin kelihatannya lebih megah. Tetapi membuktikannya ketika ada badai kehidupan. Ketika ada badai melanda dalam kehidupannya. Orang yang sungguh-sungguh dibangun di atas dasar yang kuat yaitu Yesus. Dia akan berdiri teguh dan dia tidak akan goyah. Nah, saudara, kita lihat lagi yang berikutnya di sini. Kita lihat di sini
Bertambah teguh dalam iman, dibangun di atas dia, dan hendaklah bertambah teguh dalam iman. Jadi iman kita, ya, iman kita bertambah teguh. Bagaimana kita bisa teguh dalam iman? Yaitu kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang yang bukan hanya bergaul di dalam Yesus, tinggal dalam Yesus, tapi bergaul dalam firman-Nya. Apakah firman Tuhan itu menjadi makanan rohani saudara setiap hari? Orang begitu concern dengan makanan secara jasmani, tapi sering melupakan makanan secara rohani. Ya, bagaimana kita bisa kuat kalau kita nggak makan makanan rohani? Ingat, kita sedang membangun manusia roh kita. Manusia roh kita itu hanya bisa dibangun dari firman Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan, saudara. Ya, jadi kita lihat di sini dibangun dalam iman. Jadi firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi makanan kita, sehingga ketika kita mendengar, kita membaca, iman kita semakin hari semakin diteguhkan. Nah, apa yang memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi banyak persoalan, yaitu firman Tuhan yang kita imani, yang kita baca dan kita imani. Seringkali dalam kehidupan saya, sebelum saya mengalami segala sesuatu, kadang-kadang mengalami masalah, firman Tuhan sudah berbicara dulu ke dalam benak saya, dalam hati saya. Nah, ketika saya mau mengambil keputusan atau ketika saya mau melakukan sesuatu dan Tuhan tegur sesuatu, firman Tuhan yang kita baca itu, firman Tuhan yang kita dengar di waktu-waktu genting, di waktu-waktu kita sulit, itu berbicara dalam hati kita. Dan itulah yang mengarahkan kita sehingga firman Tuhan terus menyucikan kita, firman Tuhan terus meneguhkan kita sehingga kita terus bertumbuh di dalam Dia. Jadi penting bagi kita untuk belajar firman Tuhan, ya, sehingga iman kita terus bertumbuh. Nah, saudara, bagaimana Abraham ketika dijanjikan Tuhan, sudah 75 tahun dijanjikan Tuhan punya anak, belum juga. Tetapi di dalam Roma pasal keempat, kalau saudara baca, imannya tidak goyah, tidak lemah. Karena dia pegang janji-janji Tuhan. Jadi ketika ada masalah, janji-janji Tuhan itulah yang memperkuat iman kita teguh. Jadi saudara, kita melihat di sini, iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan yang berikutnya itu adalah supaya hati kita limpah dengan syukur. Kalau kita tetap tinggal dalam Dia, kemudian kita berakar dalam Dia, kita terus dibangun dalam Dia, dan iman kita teguh di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, tinggal dalam firman-Nya, sehingga ketika ada badai apapun, hati kita akan penuh dengan ucapan syukur. Jadi sama seperti Habakuk, ya, walaupun di situ dikatakan anggur mengecewakan, hasil anggur mengecewakan, ya, kambing domba terhalau dari kandang, tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Kenapa dia bisa beria-ria dalam Tuhan? Ya, kenapa ada ucapan syukur? Karena hubungannya dekat dengan Tuhan. Karena dia sudah berakar di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Kita melihat bagaimana Ayub juga dicobai dengan sangat luar biasa. Ketika iblis mencobai, ya, bukan menghasut, ya, meminta supaya Allah mau juga mengizinkan dia menghancurkan kehidupan daripada Ayub. Tetapi bagaimana saudara? Iblis yang kaget ketika melihat, ketika Ayub mengalami badai dengan tiba-tiba habis semua anaknya, habis semua hartanya. Dan dia katakan, terpujilah Tuhan, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku kembali, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan, dan dia menyembah Tuhan. Kenapa saudara? Karena Ayub memiliki hubungan yang betul-betul dekat dengan Tuhan, dan dia berakar dalam Tuhan dan terus dibangun dalam Dia. Jadi saudara, penting buat kita. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 di sini, supaya hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-penurun roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, jangan sampai kita sudah menerima Yesus, tapi kita masih punya dua pengajaran, ya. Kita masih percaya kepada ajaran-ajaran nenek moyang, maksudnya kepercayaan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kita percaya firman, tapi percaya juga tahyul-tahyul, percaya juga hal-hal yang di luar, percaya juga berhala-berhala. Jangan sampai itu terjadi. Hanya Yesus, oleh sebab itulah tetap tinggal dalam Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita melihat lagi di dalam ayat 9, sebab
Dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Yesus semua kejasmanian di sini dikatakan di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus yang adalah jasmania itu, yang adalah tubuh insani itu, tetapi seluruh keberadaan Allah tinggal di dalam Dia. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dan ternyata kita yang sudah menerima Yesus, kita dipenuhi oleh Tuhan. Lewat mana? Lewat Roh Kudusnya. Dialah kepala dari pemerintahan dan penguasa. Kemudian ayat yang ke-11, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi sunat hati, ya, hati kita sudah disunat dan penanggalan dosa-dosa telah dilakukan oleh Tuhan. Nah, saudara, itu kebenaran firman Tuhan. Biarlah mari kita tetap teguh. Jadi ada beberapa, yang pertama kita melihat kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, mari hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia, atau walk in Him, tetap berjalan dalam Dia. Kemudian mari kita tetap berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada kita. Dan biarlah hati kita tetap penuh dengan ucapan syukur. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajar kepada kami, supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan supaya juga kami berakar di dalam Engkau. Dan juga kami akan melihat hidup kami akan berbuah lebat. Bahkan buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam hidup kami itu akan memberkati banyak orang. Bahkan tempat-tempat yang jauh kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika ada badai hidup dalam kehidupan kami, karena kami terus berakar dalam Engkau, dibangun atas Engkau, kami tetap berdiri teguh. Dan hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hamba mau berdoa untuk setiap pendengar, setiap netizen yang sekarang sedang menyaksikan acara ini. Teguhkan hati mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami masalah yang berat dan mereka sulit untuk tetap bertahan rasanya, mari teguhkan lewat firman Tuhan ini. Supaya mereka tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada kekuatan. Terima kasih sehingga apapun yang mereka alami, mereka tetap berdiri kokoh. Dan mereka akan terus diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan ya teman-teman ya. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi. Haleluya, 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 haleluya. Tentunya sekali ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kita akan membaca Mazmur Kidung Pujian ya, yang memuji-muji nama Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada dalam padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenunglah engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku,
dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, dengan tangan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke dalam bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Ya, puji Tuhan ya teman-teman ya. Luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi ya. Hendaklah kita berakar, kita bertumbuh, dan kita terus maju di dalam Tuhan. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan ya. Ada Pak Stephen yang masuk di sini ya. Pak Stephen, silakan masuk Pak. Kita mau, ya silakan Pak Stephen. Ada yang mau dibicarakan tentang kebaikan Tuhan hari ini? Terima kasih Bu Ti, Shalom. Terima kasih Bu Suryani Panto. Ya, kebenaran ya, firman Tuhannya sangat memberkati. Ya. Tadi Ibu menyebut sunat manusia yang dikerjakan oleh manusia ya Bu, sepertinya itu ya. Ya. Bagaimana makanya Pak? Itu, Ibu tadi menyebut tentang sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia, betul ya Bu? Sunat hati, sunat hati. Enggak, tapi kan ada sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Betul. Ya, iya. Betul. Makanya itu Aditya bahaya Bu, itu tinggal sedikit kalau dikerjakan oleh tangan manusia. Kalau sunat, ya habis itu bisa loh Bu. Enggak, kalau sunat hati kan istimewa, kualitas. Iya betul. Iya betul. Kalau sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia itu kan lahiriah. Iya benar. Ya, lahiriah itu kalau meleset dokternya atau bidannya itu bisa tinggal dikit gitu loh Bu, habis bisa. Ini punya Aditya bisa habis tuh. Ya. Terima kasih Ibu firmannya, saya menyimak. Lanjut Ibu, tetap semangat. Ya, amin, amin Pak Stephen. Ya. Ya, Ibu Yani ada pertanyaan ya. Tadi di atas tuh bertanya, bagaimana sih kok manusia disembah katanya, kata Pak Aditya. Menyembah manusia. Bagaimana pendapat Ibu Yani? Apakah yang kita sembah itu adalah manusia, betul manusia atau bagaimana? Silakan Bu. Ya, kita menyembah Yesus yang adalah Tuhan, ya. Dia adalah manusia ilahi, manusia Tuhan, ya. Kan kalau di dalam Al-Qur'an juga ada bilang Allah yang zahir dan Allah yang batin, ya. Ya, itu dia. Dan di situ disebut Alfa Omega loh. Jadi kita melihat Yesus itu memang pernah jadi manusia 100%. Dulu, 2000 tahun yang lalu. Dan dia dialah firman yang menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Supaya lewat dagingnya dia bisa menebus dosa manusia. Di atas salib, semua dosa-dosa manusia ditimpakan di atas daging Yesus. Dan dia menjadi jalan penebus, dia menjadi jalan pendamaian. Dan tubuhnya secara jasmani, ya, darah dan dagingnya telah dicurahkan di atas kayu salib untuk penebusan dosa. Dan kemudian dia bangkit. Dia bangkit dengan tubuh yang mulia. Dengan tubuh yang dihidupi oleh roh, yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dan dia kekal. Dan dia omnipresent, dia ada di mana-mana. Dan sekarang dia sudah ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang artinya dia memiliki seluruh kekuasaan di bumi dan di sorga. Jadi kami memang menyembah Tuhan Yesus yang adalah manusia ilahi. Ya, tapi bukan manusia jasmani seperti tadi Pak Stephen bilang, tapi manusia roh. Manusia karena kita lihat di sini, kalau kamu menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh, ya jelas. Karena Allah itu adalah roh dan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas ya. Jadi jasmani dagingnya Tuhan Yesus secara daging kita ini itu sudah dikuburkan ya dan sudah disalibkan. Yang sekarang adalah tubuh ilahi, tubuh Allah ya. Jadi kita menyembah Yesus yang adalah Tuhan di atas segala ciptaan yang ada di bumi ini, ya itu. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya. Pak Niu, teolog kontekstual, selamat pagi Pak Niu.
Ya. Pagi Ibu, pagi ya, luar Ibu biasa sekali. Suryani, pagi Ya, Pak selamat pagi Sugeng. Pak. Tuhan Yesus berkati. Ya, Silakan salam untuk Pak. semuanya. Ya, Ya, silakan Pak kalau mau Pak, tambahkan. ada cerita, ada kesaksian bagus hari ini Pak untuk diberitakan, untuk diceritakan kepada orang-orang. Apa aja Iya, Pak? Yang kecil-kecil juga boleh. Apa aja Bapak mau cerita tentang kebaikan Iya, Tuhan hari terima ini? kasih Silakan. semua. Iya, jadi memang Tuhan kita itu hidup ya. Artinya tidak sia-sia kita mengimani dan meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Kadang seringkali hal-hal yang tidak pernah kita duga-duga atau yang tidak pernah kita minta kepada Tuhan, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, jadi ya pengalaman saya pribadi juga banyak gitu, bersama dengan Tuhan gitu. Ya, jujur saya dalam kehidupan saya dulu saya tuh orangnya mudah khawatir gitu, ya kan. Oh, saya nanti mau apa, nanti mau makan apa, ya kan, anak-anak saya, keluarga saya bagaimana, itu kan itu. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu saya belajar menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain, itu. Sehingga ketika saya menaruh semuanya pengharapan saya kepada Tuhan Yesus, ya, saya tidak takut lagi, gitu. Karena ada firman Tuhan berkata, burung di udara, tunggu ya, di mana itu ya? Bisa ini Bu Uti buka ya? Ya itu di mana? Burung di udara itu di Matius ya, Ibu Yani ya? Ya. Matius 6. Ya, Matius 6. Ya, Matius 6 ya. Matius 6 ayat 25. Ya. Ya. Ayat 25 dan seterusnya. Iya. Karena itu aku berkata kepadamu, ya Matius 6 ayat 25 sampai dengan seterusnya, saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Oke, nah yang paling penting sini. Ayat 33, saya suka ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini memang saya pegang betul ini, dan saya imani. Itu. Sehingga sampai saat ini dan bahkan sampai Tuhan panggil saya tidak akan pernah khawatir lagi. Gitu. Pernah suatu, ya sering sih, bukan sesekali. Saya itu mungkin orang-orang tidak percaya gitu. Saya sering tidak memiliki uang di dompet. Ketika saya berjalan kemana-mana, ya kan, menempuh jarak ketika saya bekerja dari rumah sampai ke tempat kerja saya itu ada sekitar 93 km. Saya mengendarai motor, saya tidak pernah bilang itu sama orang-orang, sama teman-teman saya di kantor itu bahwa saya tidak punya uang, gitu. Ya, tapi saya mengimani, saya hanya mengantungi cukup untuk bensin motor saya, pergi, pulang, sampai rumah, gitu. Ya, nah, sebelum saya berangkat itu saya doa sama Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai rumah tidak terjadi apa-apa. Kempes ban, tidak, seperti itu. Motor mogok, tidak, gitu. Karena saya percaya, gitu. Ketika saya berserah sama Tuhan, menaruh semuanya sama Tuhan, Tuhan tanggung jawab atas hidup saya, gitu. Ya, betul sekali. Karena apa? Karena yang saya lakukan untuk Tuhan, gitu. Dalam pekerjaan saya. Nah itu, makanya dikatakan di dalam ayat Matius 6 ayat 33 tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi memang benar gitu. Selama kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak usah takut kita, tidak usah khawatir. Gitu. Makanya saya gini,
untuk teman-teman juga. Saya dalam bisnis saya tidak pernah menolak sedikit pun yang namanya pelayanan. Itu. Ya, sering saya tuh begitu sampai ke rumah saya tuh jam 7 tuh saya harus mengisi namanya komsel, ya, komsel. Kalau di kami namanya kelas meeting. Ya, kadang saya tidak pulang ke rumah, gitu. Tidak mandi, saya bawa baju ganti. Kadang saya pakai baju kerja. Saya tidak pernah nolak itu. Siap, gitu. Walaupun saya seorang hamba Tuhan juga, saya punya pimpinan jemaat, saya tidak pernah menolak itu. Saya tunduk kepada otoritas pimpinan jemaat saya, gitu. Dan karena apa gini? Karena bagi saya itu, ya, itu saya tanamkan, pelayanan itu sebuah kehormatan, bukan beban. Nah, itu. Makanya saya selalu mengutamakan Tuhan dalam pelayanan, apapun itu. Dan memang saya lihat hasilnya, gitu. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Sering apa yang tidak pernah saya duga-duga, apa yang tidak pernah saya minta, Tuhan berikan sama saya. Nah itu. Ya. Jadi saya amini betul tuh Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tidak perlu khawatir kita akan hidup kita. Burung aja Tuhan kasih makan. Rumput aja Tuhan bisa pelihara. Apalagi kita yang diciptakan dan yang dijadikan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Nah itu Bu. Itu pengalaman dan kesaksian saya Bu. Ya, luar biasa sekali ya. Ya, begitulah. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita ya. Selama kita dekat dengan Tuhan, apa sih yang kurang gitu loh. Selama kita dekat dengan Tuhan, siapa sih lawan kita? Karena kita punya Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, dan Allah yang adalah segalanya ya, pemilik langit dan bumi ini. Allah yang mampu, Allah yang mengasihani, dan Allah yang justru datang menolong kita gitu loh. Sudah Dia buktikan, sudah Dia faktakan kepada kita ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mencari kerajaan Allah dan kita ada dalam hadiratnya, tidak ada lagi yang kurang ya. Ya teman-teman, ini ada Pak Harun. Silakan Pak Harun, mungkin Pak Harun ingin berbicara dengan Pak Nio Kontekstual atau Ibu Suryani. Teman-teman, Pak Nio Kontekstual ini channelnya ya teman-teman. Mari dihampiri juga ya. Ya, silakan Pak Harun. Suara saya ada, Bu. Ya, silakan Pak Harun. Selamat pagi Pak Harun. Selamat berjumpa. Ini baru pertama kayaknya. Iya, pagi. Ya. Saya Muslim, Bu. Oh, Muslim. Iya, biasanya juga orang Kristen suka pakai nama ini. Iya, nggak apa-apa Pak. Selama Bapak bertanya, tetapi tidak mengajak kami berdebat ya Pak ya. Silakan bertanya. Agak besarkan dikit Pak. Suaranya kecil. Ya, besarkan suaranya Pak. Ya, boleh. Oh, gimana? Udah? Oh iya. Ya, silakan. Kalau menurut Ibu gitu, ya. Manakah konsep ketuhanan yang lebih simpel gitu Bu, antara Islam dan Kristen gitu? Menurut tanya ke Ibu Pendeta atau tanya ke saya atau tanya ke siapa Pak? Ibu Pendeta ya, Suryani Pantau ya, narasumber ya. Ya. Silakan Ibu narasumber jawab Bu narasumber Ibu Suryani. Ya, mengenai ketuhanan ya, yang pertama kita harus tahu bahwa Allah itu pencipta. Dia menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia yang serupa dengan gambarnya. Nah, Dia pencipta dan Dia juga adalah Allah yang berinisiatif. Kemudian Dia adalah Allah yang berdaulat. Dan bukan hanya itu, Allah yang mencari umatnya yang terhilang. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, sebab itu Dia turun, Dia mencari manusia. Saya menciptakan mobil saya hilang, tidak mungkin mobil yang cari saya. Tetapi saya yang harus cari mobil. Karena saya yang berdaulat atas hidupnya, karena saya ini adalah yang menjadikan dia, dan saya juga yang mencari dia ketika dia terhilang. Nah, itulah Allah di dalam Tuhan Yesus. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Mana konsep ketuhanan yang lebih simpel gitu? Ya, ya itu. Jadi saya yang dalam Alkitab itu. Ya, jadi konsep Allah kami itu adalah Allah yang menjadikan alam semesta, menjadikan manusia, Allah yang berinisiatif, Allah yang berdaulat, dan Allah juga yang mencari. Ya, halo, ya itu Pak, itu konsep dalam Alkitab. Ya,
Kalau secara umum, konsep umum kan sudah Allah itu maha kasih, Allah itu maha kuasa, Allah konsep itu maha besar. yang lebih simpel gitu. Ya, sini begini Pak Harun. Ya. Begini Pak Harun, ini kan diterangkan dulu. Yang mana lebih simpel, bagaimana Ibu Yani mengatakan yang lebih simpel itu adalah Kristen, kalau dia nggak kasih tahu dulu kenapa simpelnya, bagaimana simpelnya. Pak Harun, kita jangan berdebat ya. Jadi kalau Bapak bertanya, jadi kalau Bapak bertanya, ya tanya aja gitu ya. Jangan berdebat ya Pak, boleh. Ya, silakan Pak. Itulah ya, Ibu. Allah yang simpel itu ada Allah yang menebus. Ya, itu Mencipta saja. dan yang menebus, itu saja. Menebus manusia yang berdosa. Ya, Pak Nio, kontekstual, silakan. Ya, saya hanya menambahkan apa yang dikatakan Ibu Sudani. Ya kan? Kita harus tahu dulu itu makna kesimpulan itu apa. Coba Pak Harun, saya mau tanya, apa maksudnya simpel itu? Iya Bu ya. Enggak gini, Pak Harun jawab. Apa maksud kesimpulan itu? Simpel itu maksudnya apa Pak? Ya, simpel. Sederhana kan maksudnya ya Pak Harun? Iya, ya sederhana itu Allah yang menebus saja. Ya, silakan Pak Harun. Izin turun dulu Bu. Kenapa? Sebentar. Tidak usah dijawab. Saya tanya dulu Pak Harun. Menurut Pak Harun gitu, kesimpulan Pak Harun memahami Tuhan itu apa? Silakan dijawab Pak. Biar saya jawab nanti pertanyaan Pak Harun. Halo Pak Harun. Ya, Pak Harunnya hilang ya. Kalau bisa masuk lagi Pak Harun. Ya, selamat pagi Pak Stanley Lenggu. Ya, senang sekali. Ini Pak Stanley, ini Pak Stanley. Jadi kenapa gini, Pak? Ya Bu, untuk semua kita semua, ya kita harus memahami dulu gitu. Ya Allah itu bagaimana, nah gitu. Jadi tuduhan umat Muslim, umat Islam terhadap Kristenan katanya bahwa sampai sekarang umat Kristen itu belum beres membahas tentang ketuhanan. Salah itu. Saya katakan salah besar. Gitu. Tanya sama orang Kristen, tidak pernah orang Kristen tidak tahu apa itu Tuhan. Ketuhanan bagaimana. Nah, persoalan tentang, saya tahu tujuannya tentang Allah Tritunggal dengan oneness atau Jesus only. Itu bukan persoalan membahas tentang ketuhanan, tentang kealahan, gitu loh. Ini persepsi yang salah yang mau saya luruskan. Antara Tritunggal dengan Jesus only itu bukan mempersoalkan tentang kami tidak bisa Tritunggal tidak memahami ketuhanan, Jesus only tidak memahami ketuhanan, salah itu. Tapi memahami bagaimana kami punya perbedaan di dalam kami menerjemahkan pola hubungan, pola kerealitaan, pola keberadaan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Gitu loh. Hakikat Allah yang satu itu dalam 3 persasi. Itu boleh tanya gitu loh kepada seluruh orang Kristen yang ada di dunia ini gitu. Apakah mereka memahami ketuhanan? Paham ketuhanan. Mengenal Allah. Allah yang Esa itu. Tetapi ketika kita menerjemahkan, memahami ya tentang seperti saya kata tadi, hubungannya, ya kan, kerealitaannya, keberadaannya, dan di situ kami punya perbedaan. Itu perbedaan di dalam kami memahami itu menerjemahkan itu loh. Ya, itu memang ya, tapi fokusnya tetap satu, Tuhan Yesus. Satu. Iya kan? Kalau tanya siapa Tuhan itu? Ya, kalau ditanya semua orang Kristen di dunia ini, siapa Tuhan? Ya Tuhan Yesus, gitu loh. Ya, sama semua. Sama. Itu siapa itu Allah itu? Tahu yang semua. Yang menyelamatkan, gitu. Yang mati dan bangkit Yesus. Iya, siapa harus tahu semua, gitu loh. Itu klaim salah itu, tuduhan yang salah itu. Saya luruskan. Ya teman-teman, ya luar biasa, kita hari ini kita fokus memuji-muji nama Tuhan saja. Kalaupun ada Muslim yang masuk dilarang berdebat ya. Kalau dijawab ya iyakan saja ya, terima atau tidak terima, itulah jawaban dari orang Kristen yang betul, yang berdasarkan Alkitab. Jadi kalau mau didebatkan ya saya akan kick ya. Ini Aditya masuk, tetapi sebentar ya Aditya. Kalau mau bertanya ya bertanya saja ya, tidak berdebat, dilarang berdebat. Pak Stanley Lenggu, selamat pagi. Good morning, Mrs. Stanley. Ya. Good morning, sister. Aduh. Ya. Luar biasa ya. Buat Ibu Suryani pantau. Aku baru pulang kerja, terus aku dengar firman Tuhan gitu.
Mantap. Cuma sebentar Ibu, sorry saya mau nyapa Pak New Telo Kontekstual Pak. Hai, salam Kak pagi Pak Stanley. Aduh, saya senang banget bisa ketemu. Oke, lanjut. Pak, puji Tuhan Pak. Bu Uti, Iya. salah Pak. satu orang yang berdoa buat saya sembuh. Ini Pak teolog kontekstual gitu loh. Yeah, I know. You have already told me. Yeah. That's why I never. I'm sorry, Pak. Ya, I never forget that one. I believe, Tuhan Yesus itu dia mati kayu salib, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia punya Roh Kudus gitu. Roh Kudus sama-sama dengan kita di dunia. Dia kirim itu ke dunia untuk bisa menemani kita, menyembuhkan kita, menghibur kita. Itu yang saya rasakan ya. Saya nggak peduli orang mau bilang apa gitu Bu ya, tapi yang saya rasakan itu gitu loh. Tapi yang saya percaya, Tuhan Yesus itu mati gitu kan. Dia firman Tuhan, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu sebenarnya itu kan. Itu yang saya percaya, tekun banget gitu. Saya yakin banget nanti dia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Dia punya kuasa. Bapa surga itu kan kasih kuasa buat dia itu. Ya, jadi saya senang sekali gini Pak, bisa bertemu sister yang brother. Saya sehat Pak, saya sehat. Luar biasa Pak. Iya, thank you Pak, karena doa-doa brother and sister, Tuhan memilih orang-orang untuk kita bisa saling mendukung, saling menghibur, saling mensupport di antara umat Kristen gitu loh. Jadi jangan kita lah saling kait-mengkait apa sikut-mensikut gitu loh. Kan saatnya sekarang. Emang aku sih nggak punya banyak pengalaman, tapi yang saya lihat, jadi saya begitu senang bisa bersatulah iman Kristen ini. Jadi untuk bisa membangun kerajaan surga gitu loh. Terima kasih Bu Uti ya. Thank you Pak. Pak Stanley, don't go away. Just stay in the room. I stay here. Yeah, you stay here. Teman-teman ini perlu teman-teman perlu diketahui ya, yang belum mengikuti kisah dari Pak Stanley Lenggu ini, dia baru selesai, baru sembuh ya. Ya, ada beberapa bulan lah, 2 atau 3 bulan yang lalu sembuh dari COVID. Padahal itu dia bukan saja COVID, tetapi dia menderita atau kena 13 macam penyakit yang mematikan gitu loh. Ya, lalu didoakan dari jauh ya oleh teman-teman dari para kristolog ya, para teman-teman apologet di sini di Jakarta mendoakan Pak Stanley dengan ajaib dan luar biasa ya. Segala penyakit yang ada 13 yang mematikan itu, dokter pun sampai terheran-heran ya. Ini semua hanya berkat doa ya, doa-doa teman-teman, doa Pak New Teolog Kontekstual, Pak siapa lagi di situ ya kemarin tuh Pak Amin, Pak semua ya, teman-teman yang ada di rak mendoakan. Wah, dengan luar biasa teman-teman ya, mujizat terjadi. Dan sehingga saat ini Pak Stanley Lenggu masih diberikan kesempatan ya untuk masih berbagi kisah kesaksiannya yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, luar biasa sekali Pak Stanley, luar biasa. Ya, Ibu Yani juga ya, silakan Ibu Yani juga pernah mengalami ya seperti apa yang dialami oleh Pak Stanley. Ibu Yani bahkan masuk ICU. Ya, silakan sedikit saja Bu Yani cerita tentang COVID ya. Ya, puji nama Tuhan, saya juga mengalami COVID tahun lalu ya, dan secara manusia mungkin susah untuk selamat, tapi puji nama Tuhan sekarang saya ada, itu oleh karena anugerah Tuhan dan ada begitu banyak orang yang mendoakan saya. Dan satu hal yang sangat luar biasa sekali ketika saya sakit itu memang kesatuan anak-anak Tuhan, kasihnya itu melimpah luar biasa. Waktu saya di rumah sebelum saya ke rumah sakit itu saudara, setiap Ibu Uti saksinya ya, setiap berapa jam itu ada macam-macam yang dikirim oleh teman-teman dari bermacam-macam, bahkan dari Kalimantan ya. Dari pagi sampai malam, sampai rumah kamar saya itu penuh dengan buah, dengan makanan, dengan obat, dengan jamu dan sebagainya. Begitu juga ketika saya masih di rumah sakit. Jadi perhatian anak-anak Tuhan, teman-teman seiman, bukan hanya doa ya, tetapi juga perhatian di dalam memberikan makanan dan sebagainya. Wah, luar biasa. Ya, perhatian yang sangat luar biasa, dan itulah yang saya lihat yang
yang memberikan kekuatan dan kesembuhan, kuasa Yesus, ya, kuasa darah Yesus, dan oleh bilur-bilurnya penyakit kita menjadi sembuh, dan itu yang saya alami. Puji nama Tuhan. Sekarang sudah sehat, ya, sudah sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Yesus berkuasa atas tubuh kita. Ya. Dengan kuasa darahnya kita disembuhkan, ya. Ya, luar biasa. Ini Pak Aditya, saya izinkan Pak Aditya masuk hanya untuk bertanya ya Pak. Ketika dijawab ya, Pak Aditya jangan membantah karena memang itulah jawaban yang sebenarnya ya. Masalah yang terjadi selama ini adalah karena dibantah karena sok tahu gitu ya, orang luar sok tahu. Ya Pak Aditya, silakan Pak Aditya. Hanya bertanya ya Pak, dilarang membantah karena kami sedang ada dalam puji-pujian kepada Tuhan. Kalau enggak saya kick. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat pagi Pak Uti dan semuanya. Pagi. Iya, pagi Pak. Iya, sebenarnya ya mohon maaf ya, tadi juga saya tuh ada minat ingin masuk tadi. Gimana bahwasanya kan di live chat itu banyak yang mengatakan bahwasanya saya itu kan belum sunat. Maka saya naik ke sini, saya mau mengonfirmasi bahwasanya saya itu ingin membuktikan bahwa saya itu sudah disunat, seperti itu. Sama dengan Yesus itu kan. Yesus juga kan disunat. Maka saya juga mengikuti ajarannya Yesus karena Yesus adalah nabi kami kan. Seperti yang diterangkan dalam Matius ayat 2 Matius 2 ayat 21 itu kan Yesus itu jelas itu disunat. Jadi ya dalam Islam ya jadi kami di sini ya tidak ada istilahnya sunat hati itu. Tetap kita sunat secara fisik sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Ya, jadi silakan jawab Ibu Pantau ya. Ya. Yes. Ya, sunat hati dengan sunat jasmani. Orang Kristen kalau mau disunat juga disunat ya. Saya juga disunat dan anak saya juga disunat yang laki-laki. Nggak jadi masalah karena itu kan untuk kesehatan. Tetapi satu hal, kalau kita cuman hanya disunat secara jasmani, tetapi hati kita penuh dengan kebusukan, hati kita penuh dengan dosa dan kejahatan, kecemaran, benci, dan sebagainya. Ya kalau hanya sunat jasmani, tetapi hatinya tidak disunat, saudara, itu tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tetap masuk neraka ya. Oleh sebab itulah kenapa orang Kristen lebih menekankan kepada rohani, ya hati, karena hati itu penting. Di Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya saudara, jadi hati itu adalah pancaran kehidupan. Dan di dalam hati juga Tuhan berkomunikasi dengan kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tidak ada hati, semuanya itu adalah hambar. Semuanya itu adalah sia-sia dan semuanya munafik. Segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa dengan hati, tanpa dengan kebersihan hati, tanpa dengan ketulusan hati, semuanya munafik dan semuanya itu adalah topeng semata-mata. Itu yang namanya pencitraan. Sebab itu di Kristen tidak ada istilah pencitraan. Karena betul-betul berasal dari hati yang sudah tulus, hati yang mengasihi, hati yang sudah sungguh-sungguh berdamai dengan Tuhan. Sunat hati itu adalah orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, sehingga dia juga bisa berdamai dengan orang lain. Nah itulah sedikit daripada apa yang saya terangkan, yang mungkin lebih umum ya, tapi yang lebih nyata itu adalah sunat hati itu orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Saya bisa bicara. Sedikit lagi aja, Pak. Sebentar, sedikit lagi aja, Pak. Sedikit lagi aja. Oke. Ya, mungkin ditambah sama New Teolog, silakan ya. Ya, gini. Saya mau nanya dulu sama Pak Aditya. Di mana pasal berapa, ayat berapa yang dikatakan Yesus mengatakan bahwa yang namanya orang Kristen itu harus disunat? Tunjukkan pada saya. Oke. Sebelum saya tunjukkan ayat sebentar ya, saya berhubung ini katanya apa? Langsung aja. Iya sebentar dulu Pak. Iya sebentar. Pasti saya jawab. Saya jamin saya jawab. Karena ini ya saya menghargai tuan rumah karena ini bukan sesi tenaga sesi debat ya. Jadi kita diskusi ringan aja ya. Iya, seperti apa yang dikatakan Ibu Pendeta tadi bahwasanya sunat dalam kekristenan itu
itu ya tidak wajib, tapi bersunat demi kesehatan kan seperti itu. Tapi ya kita itu ya janganlah melampaui kitab suci, karena kita ketahui bahwasanya terlepas Anda itu percaya atau tidak itu urusan Anda. Yang jelas perjanjian itu kan perjanjian sunat itu kan antara perjanjian Abraham dengan Tuhannya, dan itu kekal untuk selama-lamanya. Terlepas dari Anda itu mengartikan yang berbeda, itu urusan Anda. Dan saya juga tidak mau debat di sini. Oke, untuk Bapak tadi yang mengatakan itu Pak, Yesus disunat itu di ayat apa? Di Lukas Lukas itu, Lukas pasal yang kedua. Lukas 2 ayat 21. Ya, silakan screen aja. Saya tahu itu. Tapi di mana Yesus memerintahkan gitu loh. Memerintahkan, "Hai kamu wajib disunat, harus disunat. Kalau tidak disunat kamu binasa." Enggak ada. Begini Pak, sebentar Pak, begini Pak. Agama nenek moyang kita kan Abraham, ya kan? Usah. Sebentar Pak, dulu. Ya, Pak. Dosa Bapak itu muter gitu. Tinggal jawab aja. Bukan mutar ini. Dosa Bapak bilang Abraham punya punya anak, ada perjanjian ini. Mungkin tolong tunjukkan juga Pak di mana Muhammad disunat ya. Ada ayat nggak? Muhammad disunat nggak ya? Ya kami tetap ya merujuk kepada Ibrahim karena ia coba Muhammad sendiri disunat nggak ya? Coba Bapak jawab. Tunggu Bu. Biar saya jelaskan ya. Pak Aditya harus mengerti gitu loh. Ya, pakai dalil ya, jangan muter-muter. Gini. Tunggu dulu. Bahwa hukum Taurat itu ya yang mengikat bangsa Israel, bangsa Yahudi gitu loh. Itu ada namanya hukum moral law, judicial law, sama ceremonial law. Oke? Ya. Nah, sunat itu kita harus lihat dulu sejarahnya gitu loh. Sunat itu merupakan perjanjian Allah kepada Abraham. Ya. Allahnya bangsa Israel, bukan Allahnya di luar bangsa Israel. Gitu. Nah, jadi ya itu diberlakukan kepada Ishak. Kan gitu. Karena Ishak itu anak perjanjian. Nah, seperti itu. Walaupun Ismail juga disunat, ya kan? Karena Ismail kan bukan anak perjanjian, nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang ya orang Yahudi melakukan sunat. Kenapa? Karena itu perjanjian bagi mereka, keturunan orang bangsa Yahudi. Nah, Yesus terlahir dari bangsa Yahudi, itu perlu kita pahami, gitu. Maka ketika Yesus terlahir dari antara bangsa Yahudi, maka dia wajib melakukan yang tiga hukum itu, gitu loh. Karena itulah aturan wajib dalam bangsa Yahudi, hukum Yahudi termasuk sunat. Nah itu, makanya dia umur 8 hari dia disunat, gitu loh. Nah, kita sebagai pengikut dan murid Yesus tidak diberlakukan hukum wajib itu, gitu loh. Karena kita bukan bangsa Yahudi. Berkali-kali teman-teman, sebenarnya kita udah pernah bahas itu loh di grup kita. Kita bukan bangsa Yahudi, itu perlu dicatat, gitu loh. Tetapi silakan gitu. Bagi orang yang mau sunat, silakan bersunat, gitu loh. Itu bukan wajib hukumnya. Sama seperti di dalam Islam juga ada hukum wajib, ada hukum yang tidak wajib, gitu. Tapi kalau bagi bangsa Yahudi sampai sekarang itu wajib hukumnya. Boleh kalian tanya ke bangsa Yahudi sampai sekarang, wajib hukumnya disunat. Oke, artinya begini. Begini. Maaf, ini bukan debat kita lagang itu. Ya, saya peringatkan ini bukan debat. Maaf, ini bukan debat. Jadi gini aja. Ya, sudah gini aja ya. Saya cuma mau kasih tahu ya Ibu Yani ya. Ya, silakan. Roma 2 ayat 26 mengatakan seperti ini. Roma 2 ayat 26. Artinya begini, jadi Anda itu orang yang sebentar. bersunat memperhatikan, diam dulu. Kamu asal nyotos saja kamu. Jadi jika orang yang tidak bersunat, yang tak bersunat memperhatikan tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Paham itu? Gitu loh. Artinya di sini itu artinya di sini situ harus konsisten juga dong. Sebentar. Sedikit aja Mbak Uti. Di sini itu kontekstual tadi, di sini juga harus konsisten dia itu begini. Dia mengatakan bahwasanya udah, aduh, nanti saya hitung sampai 3 nih. Saya hitung sampai 3 nih. Saya kick nih ya. Saya tanya sekarang. Nabi sedikit aja Mbak Uti.
Sedikit aja Bauti. Habis itu dikit enggak apa-apa, sedikit aja. Nah, dia kan mengatakan tadi bahwasanya Yesus itu lahir dari keturunan Yahudi dan Yesus itu bagian dari Bani Israel itu sendiri kan. Nah, maka dia mengatakan sendiri bahwasanya Yesus itu sunat karena mengikuti Tauratnya Musa atau tradisi Yahudi lah. Kalau menurut Anda itu seperti itu. Tapi di sini juga Anda itu harus konsisten. Ingat itu ada ayatnya juga. Sebentar. Gimana ayatnya? Sebentar dulu dengar. Ya, sudah Pak. Bilang sukacita kami Pak. Pak teolog. Udah dikik aja. Ya, dikik aja. Adit, sorry ya. Nanti kita punya sesi. Gini aja. Yesus juga. Adit, nanti saya Pak teolog ini aja ya. Setelah Nabimu ini kalian juga nggak disunat ya. Kenapa harus gembor-gembor disunat? Yang nabimu nggak disunat. Jadi nggak ada alasan untuk menyerang orang ya. Jadi oke, kick aja Ruth. Ya. Maaf ya. Ayatnya di mana Yesus? Ya, di mana Yesus memintakan untuk disunat? Tidak ada. Ya, jadi hilang sukacita nih. Saya pikir dia bisa begitu menuruti peraturan. Oh, tidak bisa juga ikut peraturan. Nggak bisa ikut peraturan ya. Iya, ngomong orang tidak konsisten. Dia aja tidak paham. Iya. Gitu loh. Di mana ayatnya gitu? Di mana ayatnya? Yang di sidang di pengadilan juga nggak mau aturan kan? Apalagi anak buahnya. Iya, jadi teman-teman ya. Sebetulnya sunat hati itu kan ada di dalam kitab Ulangan. Iya, sunat hati itu sudah dikenal. Lalu kan sunat Yesus sendiri mengatakan ya di dalam Yohanes 7 ayat 22 di situ. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Nah, Yesus itu disunat karena dia mengikuti peraturan adat nenek moyang, tetapi bukan Yahudi. Ya, lalu dikatakan itu bukan peraturan Musa. Nah, artinya bukan peraturan Musa tidak masuk dalam hukum Taurat ya. Di dalam hukum Taurat tidak ada ditulis sunatlah kamu pada hari yang ketiga atau pada hari yang ke-10 kalau tidak sunat akan diazab gitu. Enggak ada ditulis seperti itu ya. Ya, hukum Musa itu hanyalah perjanjian bangsa Israel dengan Abraham, ya kan? Perjanjian di mana Elohim berjanji akan membuat bangsa itu anak cucunya Abraham menjadi banyak bagaikan pasir di laut, dan itu sudah terjadi gitu, ya kan? Siapa yang mau bantah Yesus itu bukan orang Yahudi? Bukan bangsa Yahudi. Siapa mau bantah? Saya bukan orang Yahudi, saya bukan bangsa Yahudi. Kalau saya bangsa Yahudi, saya pasti disunat, wajib disunat hukumnya. Gitu ya, jadi ada istiadat. Ya, Ibu Yani, sunat hati itu di mana Bu Yani? Di dalam Ulangan ya kalau nggak salah. Ulangan 10 ayat 16 kalau nggak salah. Atau iya, sudah dikenal. Sunatlah hatimu, kata itu kan. Kata Yesus, sunatlah hati, di dalam itu sunatlah hati. Musa. Jadi sunat hati itu udah ya. Ulangan Tuhan berapa? Sendiri, bukan Musa yang ngomong, Tuhan sendiri yang ngomong. Ya, Tuhan sendiri. Ulangan. Coba Ulangan 10 ayat 16. Ya, Ulangan 10 ya. Adit masih ada di sini dia masih nguping ya. Adit, Ulangan 10 ayat ke-16. Ya, Ulangan 10 ayat 16. Sebentar ya. Mulai dari ayat 15 saja, ayat 15 dan 16. Oh ya, ini. Ayat 17, coba. Bilangan, sebentar masih belum ketemu ini. Bukan bilangan, ulangan. Yosua, Ulangan 10 ayat 16. Yang ke-15, 16, 17, coba. Nah, ini dia ya, Adit ya, dengarkan ya. Ulangan 10 ayat 15, 16 dan 17. Ini ada, ini di dalam perjanjian lama bangsa Israel baca dengan Musa. Baca. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu ya, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim. Ya, itu dia. Sunatlah hatimu. Jadi sunatlah hati. Karena Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umatnya, yang menjadi umatnya, dan di sini dari segala bangsa-bangsa. Oleh sebab itu sunat hati. Jadi sunat hati itu sebagai materai, ya, sebagai materai, sama seperti Abraham. Abraham itu dibenarkan bukan karena sunat. Tetapi setelah dia dibenarkan, setelah dia menjadi umat Allah, dipilih Allah, dia disunat.
Jadi bukan bukan materai untuk mendapatkan kebenaran, tetapi justru dia disunat itu sebagai tanda dia sudah menerima pembenaran dari Tuhan. Ya. Nah, kenapa disunat hati? Kenapa disunat hati? Karena memang kita berhubungan dengan Allah dalam hati kita, dan itu tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Ya. Ya, itu saja ya, Adit ya. Jangan saja. Berisik. Ya, jangan berisik. Saya suruh kamu masuk. Kenapa dinaikin lagi dia? Supaya dia mendengar saja. Sekarang saya turunkan lagi. Ya, silakan. Ya, teman-teman. Bu. Oh iya. Sambungan tadi. Ya, sambungan Roma tadi. Roma 2. Ya, Roma 2 ya. 27-28. Oke. Ya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? 27. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya, luar biasa. Ya, itu dia. Ya, Adit ya. Jadi kamu memaksakan disunat loh. Nabimu sendiri aja nggak disunat kok. Ya, ngapain gitu maksain apa yang bukan milikmu gitu, apa yang bukan menjadi hakmu. Ya, Pak Stanley Lenggu, silakan bicara Pak mengenai hal ini, lalu kita tutup ya. Ya, silakan Pak Stanley. Ya. Aku ya puji Tuhan lah. Sebenarnya kan dia harus percaya sama kitab Taurat. Kan Taurat Musa sama dia kan itu udah disampaikan di Alkitab kan sebenarnya. Iya. Tuhan sendiri mengajarkan kita harus patuh ke pemerintah. Dia mengikuti adat istiadat Yahudi gitu kan, karena dia keturunan Yahudi, harus disunat gitu loh. Jangan itu diputar balik gitu loh. Kan jadi ya sebenarnya dia harus menyimak betul dan belajar betul tentang Al-Quran yang baik gitu loh. Nah itu di Al-Quran sendiri aja diajarkan, sudah diberitahu semuanya. Itu saya mau sampaikan, saya itu nggak mau banyak arguing ya, karena Tuhan sendiri ya, you know that just aku hanya memberitakan kasih Tuhan yang mana yang besar buat kehidupan kita. Jadi aku pengen supaya aku tuh, Tuhan ini aku pakai gitu loh, supaya orang banyak percaya gitu loh Bu. Aduh, pengen ini ya. Gitu. Ya, jadi karena Roh Kudus itulah yang memperkuatkan kehidupan aku gitu loh Bu. Jadi nggak ada orang lain di kolong langit ini kecuali Dia gitu, yang luar biasa buat aku gitu loh Bu. Terima kasih ya Bu, terima kasih Pak Cenggula, terima kasih Bu Suryani. Sama-sama Pak. Sama-sama. Ya, teman-teman, ini tadi sesuai dengan pertanyaan Pak Harun ya. Sayang Pak Harun dia keluar, dia menanyakan ajaran Tuhan mana yang simple gitu kan. Saya sih tadi ingin menjawab ya, simple sekali Tuhannya orang Kristen ya. Pak Adit dengarkan ya. Tuhannya orang Kristen sangat simple. Dia adalah Allah yang nyata ya. Jadi kami nggak mengandai-andai Tuhan itu yang kayak gimana ya. Simple kan itu, simple, dia ada, dia beserta, dia nyata, dan dia adalah Allah yang membuktikan perkataannya gitu. Nah itu simpelnya itu seperti itu ya, terbukti. Nah itulah yang simpel. Dibedakan dengan beda dengan Tuhannya Adit. Tuhannya Adit itu jauh di sana, Nun jauh di sana, di dunia anta berantah yang tidak akan pernah nongol, dari kekal sampai kekal, kekal sampai kekal. Akhirnya kalian membuat konsep tentang Tuhan kalian gitu kan. Oh Tuhan kami itu begini gitu kan. Kalian yang membuat konsep. Tetapi kami, konsep Tuhan kami itu sudah nyata, ada di kitab kami. Jadi kami tahu Tuhan kami itu seperti apa. Itulah yang simpelnya. Simpel itu adalah yang nyata, yang jelas, yang berbukti, yang fakta. Nah kalau kamu kan masih mencari-cari, Dit, masih meraba-raba Tuhan itu kayak gimana ya, Tuhan itu kayak gimana ya. Akhirnya diturunlah itu ayat-ayat yang namanya hadis apa, yang membuat konsep itu ya.
yang mengesahkan konsep yang kalian buat sendiri gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ya, kalian nggak punya konsep tentang Tuhan, akhirnya kalau ada yang bertentangan kalian itu ini hadis yang mendukung tentang konsep kalian, ya. Itu saja. Ngerti nggak maksudnya? Kalau nggak ngerti ya sudahlah. Ya, tinggal terakhir ya Pak Eternity, silakan Pak, kita akan tutup setelah ini. Setelah ini kita tutup Pak Eternity ya. Selamat pagi Pak, sudah lama nggak kemari nih. Iya Bu, pagi, shalom. Shalom Bu Pendeta. Ya, shalom. Shalom. Tulang teolog. Terus Bang Stanley, shalom. Shalom, shalom. Stanley. Bang, yes. Halo Pak. Bang Stanley ini rajin ini. Tiap hari selalu dengar-dengaran firman ini. Luar biasa. Thank you. Di Amerika pun gak happy-happy ya Bang Stanley ya. Amerika. Luar biasa memang Iya. Pak Stanley ini. Iya. Ya Bu Uti, Bu Pendeta, ya artinya mengenai sunat hati ya. Ya, saya juga sudah menyunat hati saya Bu dengan menerima Yesus Ya, amin. dalam tiap kehidupan, artinya sungguh-sungguh ya Bu Pendeta. Dan memang bila setiap hari ini sekalian sharing iman ya Bu Uti ya. Ya. Ya, kesaksian juga artinya. Jadi jika kita jatuh dalam mengikuti Tuhan ini enaknya apa? Kita cepat gitu loh untuk mengoreksi diri kita. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia ini kan dalam menghadapi ujian-ujian ini terkadang jatuh. Kalau dulu sebelum hati kita disunat, kita selalu merasakan pembenaran, padahal itu menyakiti orang lain. Jadi puji Tuhan kalau di sini ada acara khotbah juga, saya senang gitu loh. Artinya tiap pagi kita sudah mendengar khotbah, artinya tiap pagi kita bangun sudah merenungkan firman. Jadi hari-hari selanjutnya tuh kita masih ada rambu karena pagi-pagi sudah diisi oleh firman. Ini tiap hari apa Bu Uti ya? Iya, tiap hari Pak. Bapak Jam kalau berapa, mau Bu Uti? jam 7:30 Hanya hari selalu. Minggu tidak, hanya hari Minggu. Hari Minggu tidak. aja. Jadi di Hari situ Minggu aja kita tidak mau ya? yang mau kesaksian, ada kesaksian luar biasa banyak ya Pak, kesaksian, lalu firman Tuhan, lalu kita memuji-muji. Nah, itu agenda kita. Kita harus memulai hari bersama dengan Tuhan. Itu saja, Pak. Seharusnya sih lebih pagi, cuma sayanya nggak kuat kalau lebih pagi. Karena saya bangunnya kesiangan, siang saya. Iya. Jangan lebih pagi Bu Uti, pas nih jam 9. Malamnya Karena begadang pagi itu karena pagi saya pertama dengar itu tuh saya dengar pembacaan firman dari Mazmur dari seputar iman, terus disambung dengan Pak Cornelius khotbah, yang disambung dengan ini jamnya pas Bu. Oh gitu, iya boleh. Jadi kita seharian tuh berjam-jam sambil jalan ke kantor saya masih dengar, masih bisa dengar gitu. Ya, lalu di sini, lalu di sini ada kesempatan juga yang mau bawa firman gitu ya. Kalau Pak Bagus juga Pak kontekstual bisa Pak kalau mau bersedia bawakan firman. Firmannya nggak lama-lama, cuma 15 atau 20 menit gitu. Tapi yang narasumbernya yang aslinya ya saya dengan Ibu Yani. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Kalau besok kan itu Pak Abdullah. Nanti kalau Pak Bagus ingin bawa firman Tuhan ya nanti saya kalau bersedia atau Pak Eternity mau. Jadi apa yang Pak Stanley. Pak Stanley ya, Pak Stanley juga ya, Pak Stanley. Bawa firman Tuhan. Kita semua kita semua hamba Tuhan. Puji Tuhan. Aduh, thank you so much. Gitu. Aku bisa dikasih. Iya. Nggak bisa ada kata-kata lagi nih Bu. Saya berterima kasih, bersyukur aja. Saya sudah bisa join loh. Gitu loh, karena gini ya, saya tetap bangsa Indonesia Bu. Saya tetap. Jadi saya melihat bangsa Indonesia tuh dari luar sebenarnya. Jadi kalau ini aja saya, sorry ya aku bilang. Jadi aku setiap hari tuh berbahasa Inggris dan bahasa Spanish. Jadi di sini aja aku bisa berbahasa Indonesia gitu. Makanya itu saya belajar terus gitu loh supaya nggak lupa gitu loh. Iya. Jadi aku tetap ini darah Indonesia, bangsa Indonesia gitu loh.
Jadi dimanapun karena Tuhan kita besar, apapun gitu bahasanya, ruang dan tempat itu tidak ada pengaruh buat Tuhan gitu. Kalau dia mau suruh kita berkumpul, berkumpul aja gitu. Kita saling mendukung ya, gitu aja yang saya tujuan saya gitu. Thank you Pak Eternity loh. Yes. Ya. Tuhan yang dimuliakan. Iya, besok hari Sabtu ini jadwalnya sudah Pak Abdullah. Jadi Bapak hari Senin ya Pak ya, Minggu kita libur. Jadi Pak Stanley jadwalnya hari Senin ya Pak ya, bawa firman Tuhan ya. Kalau Pak Eternity mau, lalu ya Pak Abdullah. Tapi ini Pak Abdullah sepertinya pendeta Pak. Kemarin dia bawa bagus sekali ya. Iya. Saya lihat dari setiap komen-komen itu banyak nih, luar biasa banyak sekali para hamba Tuhan yang banyak. Jadi jadi Pak Stanley hari Senin, Pak Teolog hari Selasa ya. Ya ini udah jadwal, nggak usah malam. Ya. Kenapa Pak Lenggu? Pak Lenggu kenapa? Selasa aja Selasa Bu. Ya Pak Lenggu Selasa, Pak Bagus Pak Teolog ya hari Senin ya. Boleh. Jam 8 ya? Jam setengah 8 ya. Masuk saja, nggak usah pakai konfirmasi karena itu sudah langsung aja masuk saja, langsung lihat aja linknya di itu ya. Nanti saya akan bagi link, langsung masuk saja. Kemarin jadwalnya Pak Abdullah hari apa? Pak Abdullah besok. Lagi. Ya, Pak Abdullah besok. Saya nggak punya nomor Pak Abdullah, tapi ya kita udah langsung aja. Kalau dia nggak ada ya saya handle gitu saja. Saya siap di sini. Gitu. Excuse me. What time my schedule over there? Like the schedule here will be 7:30 ya. So 7:30 here. Indonesia. Yeah, in Indonesia. So it will be over here. Yeah, it will be the same time like you, but you must come earlier than 7:30 sebelum jam 7:30 ya. Right now I got 7:07 right now. So you must you have to wake up earlier than 7, ya kan? No, afternoon. Because afternoon now. Oh iya, sekarang afternoon ya. Ya. So jadi sebelum jam 7 ya. Sebelum before 7 o'clock at over there, you must be here. Yeah, around 5 o'clock afternoon. Around 5 o'clock ya. Just itu dimonitor aja itunya ya, schedule-nya ya Pak ya. Hari Selasa Pak Stanley, hari Senin Pak Neo Teolog Kontekstual ya. Ya itu dia ya teman-teman ya. Ya luar biasa. Satu lagi bisa ya. Jadi gini Buti, kalau bisa nih ya, saya kan kalau pagi nih pengennya dengar firman aja loh Bu. Jadi kalau ada dari seberang tuh masuk, kan kita udah tahu sifatnya. Kalau dia bertanya sudah dijawab, kalau masalahnya dia masih pembenaran langsung aja Bu dimatikan Bu. Saya janji. Acaranya kan beda ya Bu ya. Acara kita ini kan pagi ini kan khotbah, bukan acara kita dialog, bukan debat. Kalau dia masih pembenaran, kan kita nggak butuh Bu pendengar. Saya ini kan pendengar. Yang saya mau dengar pada pagi jam pagi ini adalah khotbah dari Ibu Pendeta dan pembahasan firman Tuhan. Tiba-tiba dia bertanya, dari umat sebelah bertanya, terus sudah dijawab, dia mau pembenaran. Kan saya nggak perlu Bu dari agama lain. Saya pendengar ini nggak perlu gitu loh pembenaran dia. Dan agama dia tuh saya nggak perlu sekali, karena kalau saya perlu saya akan masuk ke channel Islam. Jadi mohon kiranya ini ya sudah dibatasi, kalau enggak ya nggak ada toleransi Bu. Karena Ibu Ti kan punya jam debat, jam dialog. Jam ini saya masuk. Gitu ya Bu. Saya akan. Tadi awalnya tuh Pak Harun itu saya kira Kristen, karena banyak yang Pak Abdullah gitu. Jadi saya kira orang-orang Kristen ini banyak namanya Pak Abdullah, ada segala macam nama-nama Muslim saya pikir. Tapi Pak Harun tadi itu dia bertanya. Lalu Adit ini saya pikir masih bisa lah, ternyata tidak. Dia memang cuma mau mencari pembenaran ya. Ya maaf ya. Jadi besok mulai besok tidak ada no Muslim ya. Kalau mau dengar di live chat saja ya. Ya, terima kasih masukannya Pak. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih. Ya ini sama-sama, Pak. Sisa satu orang nih Pak Juntak ya. Maaf teman-teman, ada Pak Juntak, kasihan dia tidak dikasih waktu. Ya, selamat pagi Pak Juntak. Ya. Selamat pagi, salam Buti, ketemu lagi pagi Bu Suryani. Ya, shalom. Ya.
Ya Pak Junta. Begitu juga dengan yang lain. Tapi sempat saya dengar nih Pak pendapat dari New Teologi ini memang benar Bu. Kalaupun betul ya. ada ya silakan dia menyimak aja, jangan bikin orang, kita kan di sini hanya untuk kebenaran iman kita, bukan menjadi hal berdebat begini. Jadi runyem dengarnya, kita sebagai penyimak jadi apa sih ini maksudnya? Ya kalau memang dia, kan kita susah Bu kalau menjadi, terus terang aja Bu, dari perdebatan yang saya suka simak itu dengan itu runyem Bu, nggak bisa kita. Kalaupun bisa, kita cari yang persamaan bagi mereka. Begini loh kalau iman kami diajarkan begini dari ayat ini. Nah kalau mereka menyangkal dari firman ini, ya itu kan mereka karena ya seperti tadi Pak Teologi bilang, susah, ngotot-ngototan jadinya. Kalau saya minta maaf ya. Saya minta maaf, soalnya saya memang pendebat ya. Kalau melihat orang itu, rasanya nggak bisa saya. Kalau dia sedikit saja dia udah menyangga itu, rasanya tuh hati tuh berkobar-kobar ya. Ya namanya jiwanya. Saya nggak bisa menahan diri ya teman-teman ya. Ya itu dia, itulah dia. Ya itulah jiwa saya. Mau bilang apa? Bu Uti berdebat. Ya Bu Uti bikin dosa aja jadi orang. Iya, tetapi teman-teman bagaimana ya? Berdebat itu saya pikir itu ya sebentar, Ibu Yani kok suaranya nggak ada, silakan. Kenapa Bu Yani? Ya di mute, lepas mute-nya, jangan di mute-nya di ini ya. Oh ya. Ya kenapa? Pak Mahmud, kalau nggak salah 2 hari lalu ada Pak Mahmud, itu bagus ya, dia mencari kebenaran dan dia sudah udah lama nggak sholat, katanya emang dia mencari, hanya tinggal terima Yesus saja. Ada hasilnya kok dari Jadi gini, kemarin. Kalau saya sarankan gini Bu Uti, kalaupun ada orang Muslim Islam masuk, ya kan, prinsipnya dia bertanya tanpa dia membantah gitu, karena ini kita kan sharing firman, oke? Sharing firman. Nah dia tanya sesuai dengan sharing firman yang dia dengar itu, apa yang dia tangkap gitu, apa yang dia tidak mengerti, tanya gitu. Kalau kita jawab ya sudah. Gitu loh, mau dia terima ya sudah, kayak gitu. Karena kalau dia bantah lagi, itu namanya debat. Itu kalau debat, ayo kita ladeni kan gitu. Tapi kan konteksnya kan berbeda. Ini kan firman Tuhan, renungan, bukan debat gitu loh. Itu aja gitu. Boleh bertanya, silakan bertanya. Tapi pertanyaannya itu sesuai dengan apa yang dia tangkap ketika dia mendengar renungan firman Tuhan itu. Gitu loh. Baca kalau salah saya. Iya. Kalau debat aja. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, kita sudahi saja ya. Besok hari Selasa, the schedule for Mr. Stanley, you will have you must have a time for sharing the gospel on Tuesday at 7:30 ya, at 7:30 early in the morning here, but it will be in the evening ya, at your place. Ya kan? 5:30. Ya, 5:30 ya, on your side ya, on your side. And then Mr. Bagus will be on Monday. Karena because tomorrow will be Mr. Abdullah, and then we will have a holiday on Sunday ya. Jadi kita hanya libur hari Senin ya. Kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan teman-teman. Sunday. Minggu ya, Sunday ya kita. Ya, kita libur hanya hari Minggu ya. Teman-teman kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita mau berbakti pagi-pagi, kumpul di sini ya. Jangan cuma berdebat ya, cari-cari yang sensasi, yang berantem sana, berantem sini ya. Tidak, kalau saya lihat yang berantem sana, berantem sini pasti rame gitu. Giliran kalau ibadah begini sepi. Ya, dirubah ya, sepi ya, giliran ini tuh sepi gitu, nggak terlalu rame ya. Sarannya juga kita membahas sharing. Sorry, maaf. Kita membahas dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, sharing. Ya, sharing ya, kita bahas firman Tuhan. Nggak keluar dari konteks. Jadi misalnya kita tadi kan bahas tentang bagaimana kita bertumbuh, tinggal berakar dalam Tuhan. Nah, itu juga yang dibahas. Nah, kalau ada tambahan boleh. Tapi fokus yang pertama itu membahas firman yang kita belajar sama-sama. Ya. Makanya kan Bu Uti di firman Tuhan kan dibilang tanya ya, si Sapai tanya, Tuhan berarti hanya sedikit yang dapat keselamatan.
Tuhan bilang ya memang sedikit kan yang dapat keselamatan, karena keselamatan kan dikerjakan yang mendengar firman Tuhan ini. Amin, ya, amin, amin. Amin. Betul sekali. Ya, betul sekali. Ya, gini ya teman-teman ya. Tahu ininya nggak, slogannya Pak Abdullah nggak? Masih ingat? Nggak tahu Pak, apa? Saya Abdullah, Ketua Ikatan Pembela Kristen. Saya Abdullah. Promote himself. Ya, lanjut, luar biasa. Ya, sudah, kita mau selesai Pak. Hari ini sudah selesai ya, sudah cukup 1 jam lebih lah kita selesai ya. Ya Ibu. Aku terlambat ya. Pak. Jam berapa sih? Sudah terlambat. Mulai jam berapa sih? 7:30 Pak. 7.30 kita sudah on. Tapi ini katanya ada yang minta bersaksi. Ada yang minta bersaksi. Siapa lah? Sebentar ya. Ini Jimmy mau bersaksi bukan? Sebentar ya. Oh ya, sorry. Mas, saya turunin dulu ya. Pak kontekstual sebentar ya. Pak konteks saya turun karena nggak muat ini. Saya aja diturunin nggak apa-apa. 6 orang. Kalau ini gratisan soalnya. Diturunin aja Bu. Ya, ini Pak Jimmy kita tanya mau bersaksi atau tidak. Halo Pak Jimmy. Halo Pak Jimmy. Ada yang mau bersaksi? Ayo Pak Jimmy, silakan Pak Jimmy. Selamat pagi Pak Jimmy. Halo? Ya. Halo Pak Jimmy. Mungkin audionya. Mungkin audionya ya. Ya sudah, kalau begitu kita bersaksinya besok. Maybe he will give testimony by Monday. On Monday ya. By Monday ya. There you go. Ya, Ruth 20 mau bersaksi nanti hari Senin ya. Lalu kemarin itu ada siapa tuh yang dia bilang dia mau kasih kesaksian karena dia penyembah itu ya, penyembah apa sih, gereja-gereja setan gitu ya. Oh, ini ulama muda. Aduh, masuk lagi ulama muda sebentar ya, Pak Jimmy, nggak sebentar. Ya, ulama muda memberi kesan sebentar. Ya, silakan ulama muda. Ulama muda. Iya Bu, itu Pak Aditya udah keluar ya Bu? Udah keluar. Kita nggak boleh berdebat juga Pak ulama muda karena kita ini acara kita beribadah ya. Tadi saya kick dia, karena dia ngajak debat, sedangkan kita sedang beribadah gitu. Ya, apa kesaksian hari ini Pak ulama muda, apa yang dirasakan ya bersama dengan Tuhan, perjalanan sebagai apologet dan perjalanan sebagai anak Tuhan ya, berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang dirasakan Pak ulama muda? Sekali-sekali bicara tentang kebaikan Tuhan, bukan berdebat. Silakan Pak ulama muda. Silakan. Ya, kalau acara kayak gini, linknya mendingan gak usah diposting di ruang komentar Bu. Kalau kayak gini cara ibadahnya mendingan dijapri aja di WA, lewat WA dikasih link supaya gak ada yang ganggu kayak Aditya, sukanya dia masuk lalu pengen ngacau gitu ibadah ya. Gitu loh. Enggak, saya khusus untuk mereka sudah tahu kok. Ya, sudah tahu kalau pagi acara ibadah. Aditya itu juga sebetulnya sudah tahu, saya bagikan karena saya ingin mencari orang-orang yang mau bersaksi. Banyak sekali sih sebetulnya, cuma mereka takut-takut, malu-malu gitu loh. Ya, hanya takut-takut dan malu-malu ya. Ya, itu saja ya ulama muda, Pak Juntak, Eternity, Pak Stanley, Ibu Suryani. Terima kasih buat narasumber yang luar biasa sekali. Pak Stanley berdoa, kita mau tutup dalam doa, Pak. Ya. Oh, aku berdoa, Bu. Iya, you pray. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Kudus, terima kasih Tuhan, kami kembali lagi ke hadirat-Mu pada pagi hari di Indonesia, sore hari di Amerika. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami waktu dan tempat untuk kami bisa sharing firman-Mu yang hidup, firman yang luar biasa, firman-Mu yang mengatasi segala macam penyakit dan problem yang ada masalah kami yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami yang ada di channel ini, Tuhan berkati mereka dalam kegiatan mereka sehari-hari, dalam kegiatan mereka bersekolah, bekerja, dan di dalam keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami bersujud dan menyembah kepada Engkau karena Engkau yang luar biasa, berkat yang melimpah kepada kami semua yang ada di sini. Terima kasih Bapa,
Kami serahkan sisa acara ini untuk kami masing-masing berpisah satu dengan yang lain, dan bahwa kami dalam naungan-Mu dan berkat-Mu sepanjang kami berjalan dalam hidup kami ini. Bapa, kami serahkan doa tidak sempurna ini, kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman ya, bagi teman-teman yang merasa terberkati ya oleh Ibu narasumber Pendeta Suryani Pantau. Itu lihat di deskripsi ya teman-teman, bagi yang ingin memberkati ya, saya taruh di deskripsi ya. Pak Stanley. Lalu Ibu narasumber ini juga lihat ya, teman-teman dukung ininya ya, channelnya Suryani Pantau. Kalau teman-teman ingin belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan ya, dikunjungi ya, channel Suryani Pantau. Pak Stanley ada channelnya nggak Pak? Iya, aku Miracle Channel. American? Miracle. Oh, Miracle ya. Miracle Channel. Miracle Channel. Ya. Nanti aku kasih ya. dia. Ya, oke. Lalu Pak, ini ulama muda ini dia debater Malaysia ya teman-teman. Lalu saya sendiri Penatua Uti Watimena juga boleh dikunjungi ya. Itu channel saya yang kedua ya. Ya, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat. God bless. Buti. Ya. Mulai lagi Senin ya? No, tomorrow Pak. Besok masih ada. Oh, jadi minggu aja ya? Minggu aja ya? Oke. Ya, kita cuma libur hari Minggu. Ya, oke.